Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum penilaian status gizi dengan topik pengukuran tinggi badan dewasa dengan kondisi khusus. Adapun pengukuran yang akan kita lakukan yaitu pengukuran tinggi lutut menggunakan knee height caliper, serta pengukuran panjang depa atau rentang lengan, dan pengukuran panjang ulna menggunakan pita ukur. Ya, sekarang kita akan mengukur tinggi lutut pada subjek, yang mana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Untuk mengukur tinggi lutut, gunakan alat knee height caliper. Nah, pengukuran tinggi lutut bisa digunakan sebagai estimasi untuk menentukan tinggi badan pada subjek yang tidak bisa berdiri atau lansia, atau pada subjek yang sakit atau terbaring. Nah, untuk pengukurannya sendiri bisa dengan duduk ataupun tidur atau berbaring ya. Nah, sekarang kita langsung pada subjek. Nah, yang dicontohkan pada hari ini adalah subjek dengan kondisi duduk. Nah, yang harus diamati pertama adalah subjek duduk, kemudian bahwa paha dan betis harus membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Untuk membantu membentuk sudut tersebut, kita bisa menggunakan penggaris atau menggunakan alat yang berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian kita langsung mengukur tinggi lututnya. Nah, untuk tinggi lututnya, antara bagian atas dengan yang bawah tumit harus menempel pada alat knee height caliper. Nah, ini lutut harus ditumit-tumitnya. Kita bisa mengecek kembali apakah sudut tersebut sudah membentuk sudut siku-siku. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita luruskan antara bagian atas, kemudian tumit bagian bawah ya. Nah, ini sudah. Kemudian untuk yang membacakan nanti berada di depan. Nah, di sini sudah ada angka dan ada garis merah sebagai menunjukkan tinggi lutut subjek tersebut. Nah, cara membacanya pun harus dalam kondisi mata lurus dengan angka garis merah tersebut. Nah, untuk cara membacanya adalah kita pandangan harus lurus ke depan, melihat langsung kepada angka yang menunjuk pada garis merah. Jadi tidak boleh dengan kondisi miring ataupun condong ke depan, jadi harus lurus tegak, kemudian mata lurus ya. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa angkanya 56,8 cm. Pengukuran tinggi lutut dilakukan minimal 2 kali dengan selisih kurang dari 5 mm. Kemudian, dalam perhitungan estimasi tinggi badan menggunakan tinggi lutut, untuk orang Indonesia kita bisa menggunakan rumus Fatmah 2010. Baik untuk laki-laki dan perempuan, sudah ada rumusnya masing-masing. Berdasarkan perhitungan tinggi lutut yang sudah dilakukan, didapat hasil 56,8 cm. Kemudian, hasil pengukuran tersebut dimasukkan ke dalam rumus untuk subjek laki-laki. Hasilnya adalah tinggi badan subjek berdasarkan perhitungan tinggi lutut. Rumus selanjutnya adalah rumus Kumli and Co. tahun 1992. Baik untuk laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Berdasarkan penelitian Cockram and Borgarner menyampaikan bahwa dari rumus Kumli memiliki selisih dengan pengukuran tinggi badan aktual yaitu kurang lebih 2,3 cm. Jumlah tersebut dianggap tidak mengganggu indeks nutrisi berdasarkan tinggi badan. Jika digunakan untuk orang Indonesia, tentunya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian, ada pun rumus estimasi tinggi badan menggunakan tinggi lutut dengan rumus lainnya. Sebagai contoh berasal dari Kaukasian, dari Afrika maupun Amerika, dan lain sebagainya. Sehingga perlu ada kesesuaian antara rumus dengan beberapa negara bagian. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran panjang depa atau rentang lengan. Rentang lengan ini juga berhubungan kuat dengan tinggi badan. Pengukuran rentang lengan dilakukan dengan posisi berdiri. Adapun estimasi tinggi badan menurut rentang lengan dengan rumus Fatmah tahun 2010 sebagai berikut. Perhitungan estimasi tinggi badan menggunakan rentang lengan dapat menggunakan rumus Fatmah 2010.
Rumus ini bisa digunakan untuk orang Indonesia. Berdasarkan penelitian Rizky dan kawan-kawan tahun 2018 menyampaikan bahwa pada laki-laki hasil perhitungan tinggi badan yang paling mendekati aktual adalah perhitungan dengan rumus panjang DEPA dari Fatmah tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan. Untuk cara yang pertama, kita bisa langsung mengukur rentang lengan seperti ini, tapi harus ada dua yang sebagai enumerator, yang mana yang satu harus memegang metelit di sini dan yang satu membaca di sini. Itu juga bisa digunakan. Kemudian untuk mengukur rentang lengan dengan cara yang kedua, yaitu kita panggil dulu untuk subjeknya. Silakan subjek. Subjek ini nanti akan dimintai untuk berdiri seperti bagaimana cara mengukur tinggi badan. Jadi syaratnya hampir sama, yaitu silakan subjek berdiri tepat di dinding, kemudian melihat lurus ke depan. Bisa dilihat di sini posisinya adalah kepala menempel punggung, pantat, betis, dan tumit. Seperti pada saat pengukuran tinggi badan. Kedua tangan direntangkan ke kanan dan ke kiri. Nah, silakan. Kemudian antara lengan harus membentuk sudut siku-siku dengan sisi badan sebelah. Nah, ini sudah membentuk sudut siku-siku. Nah, seperti ini. Kemudian tangan dibentangkan. Ini dibantu oleh enumerator kami untuk membantu meluruskan antara lengan dengan sebelah badan. Nah, ini sudah membentuk siku-siku. Kemudian selanjutnya kita membentarkan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sudah. Silahkan bisa kembali seperti semula. Nah, baik, ini sudah ada dua titik yang bisa Anda ukur. Jadi diukur dari sebelah kanan saya sampai sebelah kiri menggunakan alat metelin atau pita ukur. Mari kita mengukur. Dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada dua cara untuk mengukur rentang lengan. Yang pertama yaitu menggunakan dua pengukur untuk memegangi ujung dan yang satu membaca angka. Dan yang ini adalah cara kedua yaitu menempelkan pita ukur secara horizontal di tembok. Yaitu tadi adalah cara bagaimana untuk mengukur rentang lengan sebagai estimasi tinggi badan. Nah, untuk tadi hasilnya kita bisa melihat ya, karena antara tanda yang sebelah kanan yang tadi sudah ditandai dengan P atau hijau, kemudian dengan yang sebelah kiri. Nah, kemudian direntangkan pita ukurnya dari angka 0 sampai ke sebelah kiri. Sehubungan dengan pita ukur memiliki kapasitas hanya sampai 150 cm, kita bisa mengakali atau mengakali dengan cara seperti ini. Mengukur terlebih dahulu dari angka 0 sampai 100, kemudian kita beri tanda lagi dari angka 100 kita ukur sampai rentang lengan yang sebelah ujung. Nah, untuk hasilnya tadi adalah 182,5 cm. Nanti ada rumus untuk menghitung estimasi tinggi badan dengan rentang lengan. Baik, selanjutnya kita akan mengukur panjang ulna pada subjek. Nah, di sini sudah ada subjek bernama Tuan I. Kemudian sudah ada enumerator juga yang membantu dalam proses pengukuran. Kebetulan karena subjek kami adalah pria. Nah, di sini sebelumnya kita menanyakan terlebih dahulu tangan mana yang biasa digunakan untuk bekerja atau yang aktif. Mohon maaf kepada Tuan, bagian tangan mana yang biasa digunakan untuk bekerja, apakah tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan. Tangan kanan. Baik, kalau kita sudah mengetahui tangan kanan yang biasa digunakan, kita bisa mengukur dengan tangan kiri. Silakan kepada enumerator untuk menyiapkan subjek tersebut. Kemudian tangan yang sebelah kiri bisa langsung diletakkan di dekat bahu, kemudian diluruskan. Ya, setelah sudah, enumerator bisa langsung ngecek bagian manakah tulang olekanon, yaitu di sebelah siku, kemudian tulang prosesus styloid, yaitu di pergelangan tangan yang menonjol. Nah, itu adalah tulang yang akan diukur panjang ulnanya. Nah, setelah menentukan, silahkan mengukur menggunakan pita ukur.
berapa sentimeter? 28 cm. Ya, itu adalah panjang ulna dari Tuan I, yaitu 28 cm. Baik, itu adalah bagaimana cara untuk mengukur panjang ulna. Panjang ulna telah digunakan sebagai alternatif pengukuran tinggi badan di beberapa negara. Pada subjek yang tidak dapat berdiri, pengukuran panjang ulna memiliki sensitivitas yang lebih tinggi untuk memperkirakan indeks massa tubuh dibandingkan dengan tinggi lutut. Adapun rumus perkiraan tinggi badan berdasarkan panjang ulna, berdasarkan MUST equation atau the MUST Report Nutritional Screening of Adult, a Multidisciplinary Responsibility, bahwa untuk orang dewasa usia kurang dari 65 tahun dapat menggunakan rumus tersebut. Akan tetapi, formula tersebut tidak cocok apabila digunakan untuk bentuk tubuh orang Indonesia karena dapat menyebabkan kesalahan pada perkiraan tinggi badan. Nah, ini dapat berdampak pada kesalahan penilaian status gizi pada seseorang. Padahal status gizi ini digunakan sebagai dasar dalam memberi intervensi gizi. Kemudian berdasarkan penelitian Mulyasari tahun 2018 menyampaikan bahwa panjang ulna ternyata memiliki hubungan yang bermakna dengan tinggi badan. Persamaan yang dirumuskan dari hasil penelitiannya dapat digunakan sebagai alternatif estimasi tinggi badan pada orang dewasa di Indonesia. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini untuk menentukan estimasi tinggi badan menggunakan panjang ulna, kita bisa menggunakan rumus tersebut. Selanjutnya, mahasiswa dapat menghitung estimasi tinggi badan menggunakan parameter yang tadi sudah dilakukan. Kemudian, mahasiswa membuka open learning untuk membuka instruksi selanjutnya. Mungkin itu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan melanjutkan praktikum. Selamat belajar, semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.